harus menyeberangi sungai dengan arus cukup deras, evakuasi remaja berkemah tertimbun longsor di Kabupaten Jepara berlangsung dramatis. Cuaca buruk, ratusan nelayan Tambak Lorok Kota Semarang tidak berani melaut. Menyantap soto dan kare ayam hanya Rp5.000 per porsi, sembari menikmati pemandangan sawah di Kabupaten Klaten. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Sarana Baban. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 3 remaja yang sedang berkemah menjadi korban longsor akibat curah hujan yang tinggi di Gunung Muria. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis karena harus menyeberangi sungai yang arusnya cukup deras. Tim gabungan dari Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara Rabu petang mengevakuasi 2 korban selamat bencana tanah longsor di Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Lokasi yang jauh dari permukiman ditambah cuaca buruk membuat petugas sempat kesulitan dalam melakukan proses evakuasi. Tim gabungan harus menggunakan teknik vertical rescue dengan ditarik menggunakan tali untuk membawa korban dari lokasi kejadian ke tempat yang lebih aman karena arus sungai yang deras tidak bisa dilewati. Sebelumnya pada Rabu dini hari, longsor terjadi akibat hujan deras dan kondisi tanah yang labil terjadi di kawasan Gunung Muria, di mana ada sekelompok remaja yang sedang berkemah. Dari 3 orang yang berada di dalam tenda, 2 orang berhasil selamat dan meminta pertolongan warga sekitar. Sementara 1 orang lainnya ditemukan meninggal dunia tertimbun material longsor. Di lokasi Dukun Jabung, RT 33 RW 05, Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji. Kemudian terjadilah longsor itu karena curah hujan pada pukul 2 dini hari, tanggal 29 Januari itu pada hari Rabu. Kondisi medannya yang sangat berat, jadi dari dukuh terakhir itu kita masih jalan paling nggak 2 jam ke lokasi. Jadi itu kan untuk sungainya banjir dalalai. Ya untuk kalau akses ke lokasi banjir, sehingga untuk penyeberangan kita tandu mereka kan dengan teknik vertical rescue itu. 2 korban selamat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Jepara, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, menara sebuah masjid di Kabupaten Semarang ambruk setelah diterjang angin kencang. Menara Masjid Al-Mabrur yang berada di Jalan Ahmad Yani, Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang ambruk pada Kamis kemarin. Ketika itu angin kencang tiba-tiba menerjang menara masjid yang menjadi ikon daerah tersebut. Ambruknya menara masjid merusak struktur bangunan. Bagian atap juga rusak dan membuat air hujan masuk ke dalam masjid. BPBD Kabupaten Semarang telah menangani kerusakan dan meminimalisasi dampak agar kegiatan ibadah di masjid tetap bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Sebagai penanganan jangka pendek, menara yang ambruk diturunkan dan menutup bekas menara agar air tidak masuk saat hujan turun. Langkah yang kita ambil, yang pertama adalah menurunkan menara supaya lebih safety. Kemudian nanti ketika menara sudah turun, bekas menara kan kita tutup dengan terpal sementara waktu sambil menunggu pembenahan dari pihak masjid, sehingga ketika turun hujan tidak terjadi kebocoran. Pihak pengurus masjid akan mengintensifkan perawatan bangunan masjid agar kejadian yang sama tidak terulang. Hendra Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memprediksi cuaca ekstrim di Jawa Tengah masih akan berlanjut hingga awal Februari 2025. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Kondisi ini sudah terjadi selama 2 hari non-stop, terutama di wilayah bagian tengah dan pesisir. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, Haris Syahid Hakim mengatakan, cuaca ekstrim di Jawa Tengah diprediksi masih akan berlanjut hingga awal Februari 2025. Hari belakangan ini curah hujan juga ataupun hujan sendiri non-stop ya, hampir 24 jam. Jadi memang curah hujan cukup tinggi di beberapa wilayah. Karena ini musim hujan di Januari Februari ini adalah puncaknya di wilayah tengah sama di wilayah pesisir ya. Nanti yang belakangan di wilayah Rembang itu di bulan Februari akhir gitu. BMKG mengimbau masyarakat di wilayah rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau informasi terkini dari BMKG agar dapat mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Cuaca buruk, ratusan nelayan tambak lorok Kota Semarang tidak berani melaut. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya Sarana Baban, Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan tanggul darurat di Gubuk Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Rencananya perbaikan tanggul darurat akan selesai sebelum rel kereta api difungsikan. Sebanyak 8 alat berat dikerahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembangunan tanggul darurat di Kabupaten Grobogan. Tanggul darurat dibangun untuk menutup jebolnya tanggul sungai sepanjang 100 meter yang menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir dan melumpuhkan perlintasan rel kereta api. Tentang yang kali ini kami merencanakan bisa selesai lebih cepat dari yang tanggul kereta karena memang arahan pimpinan kami kita harus melindungi jalur kereta itu. Nah, kita akan bekerja paralel di sebelahnya di sisi utaranya ya kira-kira ya utaranya. Tanggulnya sedang kita kerjakan, barusan juga koordinasi untuk bisa dipercepat. Kami berusaha. Ditargetkan pekerjaan pembangunan tanggul darurat akan selesai dalam sepekan, sehingga perbaikan tanggul darurat sudah rampung sebelum rel kereta api yang terputus selesai diperbaiki. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, cuaca buruk, ratusan nelayan tambak lorok Kota Semarang tidak berani melaut. Nelayan memilih menyandarkan perahunya dan berada di rumah untuk sementara waktu. Inilah kondisi gelombang laut tinggi di sepanjang pesisir Kota Semarang, tepatnya di Kampung Tambak Lorok. Kondisi ini membuat ratusan nelayan tidak berani melaut dan hanya menyandarkan perahu mereka menunggu cuaca membaik. Sementara hujan deras dan angin kencang yang masih sering terjadi mengakibatkan gelombang tinggi yang mengancam keselamatan para nelayan. Ketinggian gelombang dapat meluap hingga ke dermaga sungai di Tambak Lorok dengan ketinggian mencapai sekitar 3 hingga 5 meter. Untuk mengantisipasi perahu tidak terbawa gelombang, para nelayan kini berjaga-jaga di sekitar perahu mereka. Mereka khawatir tali tambatan akan putus akibat terjangan ombak yang begitu kuat, terutama saat gelombang tinggi melanda pada malam hari. Kalau bisa laut ini gimana Pak? Ya, pencariannya Pak? di rumah aja, ngurmati sampahnya ini kan talinya Mas mau putus semua ini, tali tabang-tabangnya kan banyak ini. Talinya kan jaga di tali, tahunya nanti benturan, kena ombak, pecah. Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh petugas Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, tercatat perairan Laut Jawa bagian utara terjadi gelombang sedang dengan ketinggian mencapai 2,5 meter dengan kecepatan angin sekitar 30 knot.
Adanya gelombang laut tersebut, nelayan dan moda transportasi laut diimbau untuk mewaspadai kondisi cuaca di perairan laut Jawa bagian utara. Karena berdasarkan analisa kami ada potensi gelombang dengan kategori sedang, artinya ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di pesisir Laut Jawa, pesisir utara Jawa Tengah hingga Laut Jawa bagian tengah. Dan itu perlu diwaspadai oleh para nelayan maupun operator kapal. Gelombang tinggi serta air pasang yang terjadi di perairan pesisir utara Laut Jawa ini akan terjadi hingga awal Februari. Senat Puji, Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menyantap soto dan kare ayam hanya Rp5.000 per porsi, sembari menikmati keindahan sawah di Kabupaten Klaten. Informasinya saat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Sarana Baban. Komitmen menjadikan kampus bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang merancangkan zona integritas wilayah bebas korupsi. Tak hanya menetapkan program kampus sehat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang juga mencanangkan zona integritas untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh stakeholder. Pencanangan tersebut merupakan komitmen untuk memperoleh predikat wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun predikat WBK dan WBBM diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program dari aspek perubahan, manajemen SDM, pengawasan dan penguatan pelayanan publik. Mengawal di setiap unit menjadi wilayah bebas dari korupsi, dan yang kedua memberikan layanan yang terbaik kepada stakeholder. Ini adalah komitmen kami untuk kemajuan lembaga tercinta. Sementara itu, Fakultas Kedokteran sebagai salah satu bagian dari UNES secara proaktif dan terus berkomitmen menciptakan zona integritas. Sejalan juga dengan kampus sehat, kampus sehat ini komitmennya sebenarnya sama, itu memberikan layanan terbaik kita kepada stakeholder kita. Kampus sehat ini menjadi unggulan di Fakultas Kedokteran yang beberapa indikator tadi harus dipenuhi dan memang sinergi juga dengan indikator-indikator dengan zona integritas menyampaikan pelayanan terbaik. Upaya pencegahan korupsi harus dilakukan sedini mungkin dengan cara meningkatkan pengawasan ketat dan monitoring kinerja SDM kampus. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dibekali kewirausahaan yakni keterampilan menyelenggarakan acara pernikahan. Keterampilan ini diberikan sebagai alternatif profesi bagi mereka setelah lulus jika tidak menjadi tenaga pendidik. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, UPGRIS Semarang menyelenggarakan acara pernikahan adat Jawa. Mulai dari perencanaan, persiapan hingga penyelenggaraan sepenuhnya dikerjakan oleh mahasiswa. Dilibatkannya mahasiswa menjadi penyelenggara pagelaran mantu adat Jawa sebagai bekal keterampilan lain atau alternatif profesi bagi mereka setelah lulus jika tidak menjadi tenaga pendidik. Bahwa mahasiswa di samping dibekali ilmu mengajar juga dibekali oleh pembuat konten juga, konten kreator. Kemudian yang satu lagi adalah entrepreneur. Jadi harapan kami di mata kuliah kepewaraan itu sedikit banyak memberikan warna kepada mahasiswa apabila
nanti tidak mendapatkan pekerjaan sesuai yang diharapkan, yaitu menjadi guru. Jadi di samping menjadi guru nanti bisa menjadi penyelenggara-penyelenggara. Sementara itu Rizal, salah satu mahasiswa yang juga menjadi ketua panitia mengatakan, pagelaran pernikahan adat Jawa menambah pengalaman yang tidak bisa didapatkan saat perkuliahan di dalam kelas. Ia berharap keterampilannya ini bisa diimplementasikan setelah lulus kuliah. Kalau dibilang senang, kami dari panitia sangat senang sekali, suka dengan adanya ini karena nantinya bisa menambah pengalaman kami yang mana kita berkuliah biasa itu tidak dapat atau tidak mendapatkan pengalaman seperti ini. Tidak dapat berkomunikasi dengan pihak luar, dengan vendor, bahkan dengan konsumsi dan yang lain-lain. Untuk pengalaman memang sangat banyak yang kami rasakan dan kami dapat dan nanti bisa diimplementasikan di pasca kuliah. Diharapkan dengan menjadi wirausahawan, setelah lulus mahasiswa tidak hanya dapat menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, namun juga berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran terdidik. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ada sebuah warung makan sederhana yang menyajikan soto daging ayam maupun daging sapi, serta kuliner kare ayam. Dan harga yang ditawarkan murah sekali, hanya Rp3.000 hingga Rp5.000 per porsinya. Kira-kira seperti apa ya rasa dari soto dan kare ayam yang harganya irit di kantong? Berikut liputannya untuk Anda. Menyantap kuliner soto daging ayam maupun daging sapi, serta kuliner kare ayam dengan memandang keindahan hamparan sawah yang menghijau, lengkap dengan semilir angin, tentunya menjadi hal yang istimewa. Warung soto sederhana ini terletak di Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasinya pun berada di pinggir persawahan, sehingga panorama asri dan sejuknya alam pedesaan menjadi daya tarik tersendiri. Selain soto ayam dan daging sapi, warung makan sederhana ini menyajikan menu kari ayam dengan kuah yang gurih. Soal harga, Anda tidak perlu khawatir karena sangat murah meriah. Untuk satu porsi kecil soto maupun kare hanya Rp3.000 saja. Sedangkan untuk satu porsi besar hanya dibanderol Rp5.000. Cuma kecil-kecilan di sini, pengunjung semakin banyak kita lebarkan. Soto ada, untuk kare ada, besar atau kecil bisa, es teh dan minuman yang lainnya juga. Untuk satu porsi soto itu Rp5.000, untuk yang kecil Rp3.000. Kare sama saja. Suasana juga suasana alam aja, Mas. Di sini suasananya sejuk juga, untuk pemandangan juga sawah banyak. Untuk sana, sebelah sana gunung-gunung juga ada. Insya Allah nanti habis panen kita lebarkan. Salah satu pengunjung yang baru pertama kali datang mengaku soto dan kare yang dijual rasanya sangat enak, apalagi saat menyantap bisa menikmati pemandangan yang asri. Karena tempatnya lebih estetik, pemandangannya bagus. Persawahan, beda kalau sama tempat-tempat lain cuman bangunan. Kalau ini ada pemandangannya sejuk. Kalau rasanya enak. Dalam sehari 100 mangkok baik soto maupun kare laku terjual. Sedangkan akhir pekan sebanyak 170 mangkok ludes terjual. Warung sederhana pinggir sawah ini buka setiap hari dari pukul 6 hingga 12 siang. Nicholas Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Sarana Baban, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.